Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Desta, NIM 2101010066 dari kelas manajemen 6A2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah dari mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ariski Andrinaldo SEMAK yang berjudul Konsep dan Penerapan Good Corporate Governance atau yang sering disingkat GCG. Yang pertama, latar belakang Good Corporate Governance. Isu mengenai Good Corporate Governance mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis ekonomi. Beberapa pihak berpendapat bahwa proses pemulihan krisis tersebut memakan waktu lama karena masih lemahnya praktik Good Corporate Governance pada perusahaan di Indonesia, termasuk di dalamnya perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. Banyak perusahaan yang mengambil kebijakan dengan mengutamakan kepentingan internal perusahaan namun mengabaikan kepentingan investor. Perkembangan perspektif corporate governance berawal dari teori keagenan atau agensi teori yang menyatakan bahwa adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan berpotensi menimbulkan masalah keagenan atau agensi problem, dan cara untuk mengatasi masalah keagenan tersebut dilakukan melalui implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Syahroza mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomi, ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem yang meliputi input, proses, dan output, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara stakeholder, terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi, demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan, dan untuk memastikan bahwa apabila terjadi kesalahan-kesalahan, maka akan dapat diperbaiki dengan segera. Oleh karenanya, menurut Ricker, munculnya CGC akibat terjadinya kesenjangan hubungan yang terjadi dalam perusahaan dengan yang seharusnya terjadi. Indonesia merespon dampak penerapan Good Corporate Governance terhadap perkembangan dunia usaha dengan membentuk lembaga KNKG atau Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 1999. KNKG mengeluarkan pedoman yang berisi bahwa perusahaan wajib menyusun pernyataan tentang penerapan GCG pada laporan tahunannya. Perusahaan diharuskan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG Good Corporate Governance diyakini menjadi salah satu kunci utama kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang dan berdampak pada keuntungan yang dicapai perusahaan. Pelaksanaan GCG yang tidak maksimal pada mayoritas pemangku kepentingan perekonomian, baik dari pemerintahan maupun swasta, akan dapat mengakibatkan perekonomian yang tidak berjalan dengan baik. Baiklah, ada beberapa rumusan masalah yang akan saya bahas di bab 2. Yang pertama, pengertian Good Corporate Governance. Kedua, bagaimana konsep Good Governance. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan Good Corporate Governance. Bab 2 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari Good Corporate Governance. Pengertian Good Corporate Governance yang dikemukakan oleh IICG atau The Indonesian Institute of Corporate Governance mendefinisikan corporate governance merupakan proses dari struktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain. Pengertian tentang corporate governance dapat dimasukkan dalam dua kategori.
Kategori pertama lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholders. Kategori kedua lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum, baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya, yang mempengaruhi perilaku perusahaan. Good corporate governance merupakan suatu aturan mengenai pengelolaan perusahaan yang perlu ditetapkan pada setiap perusahaan, terutama perusahaan publik atau BUMN. Good corporate governance juga secara merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan tepat dan benar pada waktunya, dan yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. 2.2 Konsep Good Corporate Governance. Konsep Good Corporate Governance muncul berdasarkan agensi teori yang ini memandang bahwa dalam suatu perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi, yaitu pihak manajemen sebagai agen dan pihak pemilik sebagai prinsipal, di mana pihak manajemen atau agen lebih mengetahui keadaan sebenarnya mengenai perusahaan dibanding pihak pemilik atau prinsipal. Pihak manajemen harus mengungkapkan informasi perusahaan kepada pihak pemilik, namun terkadang informasi yang disampaikan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan, sehingga hal ini akan menimbulkan permasalahan konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan atau agency cost. Sehingga dengan adanya good corporate governance, permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer akan teratasi. Konsep dari corporate governance dikembangkan pada tahun 1922 oleh Cadbury Committee di Inggris yang digunakan dalam laporan kinerja perusahaan atau dikenal sebagai Cadbury Report. Dalam hal ini, corporate governance merupakan seperangkat sistem yang mengatur, mengelola, serta mengawasi hubungan antara pihak prinsipal dengan stakeholder sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Marx dalam Safina dan Saifi bahwa konsep GCG dapat mengatur, mengendalikan, serta menciptakan nilai tambah sebuah entitas bagi para stakeholder. Dengan demikian, bahwa good corporate governance yaitu sebuah seperangkat sistem yang berfungsi untuk mengawasi, mengelola, mengendalikan, dan menciptakan nilai tambah bagi para pihak-pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan atau juga stakeholders. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, banyak sekali konsep-konsep good corporate governance yang tersebar yang dikeluarkan dari beberapa pakar, ahli, organisasi, bahkan lembaga yang dapat disimpulkan dari beberapa konsep-konsep tersebut, di mana good corporate governance adalah prinsip-prinsip tata kelola yang disusun secara struktur, sistematis, dan terukur untuk mengendalikan lini manajemen sampai dengan semua aspek operasional pada tiap-tiap organisasi dan badan usaha. Ada 5 komponen utama yang diperlukan dalam prinsip dasar good corporate governance, yaitu fairness, transparency, accountability, independensi, dan responsibility, dan dijelaskan sebagai berikut. Transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materi dan relevan mengenai perusahaan.
Yang kedua, accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan yang kelima, fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997, krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan secara bertanggung jawab, serta mengabaikan regulasi dan syarat dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Penerapan konsep good governance merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal. Dan yang terakhir, 2.3, penerapan good governance. Penerapan good governance atau GCG menjadi kunci sukses bagi perusahaan dalam memperoleh keuntungan untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek dan agar dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global. Dalam melaksanakan good governance, perusahaan menerapkan konsep yang menekankan pentingnya hak-hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu. Dalam kompetensi pasar global yang sudah ketat sekali penerapan good governance yang berintikan pada budaya korporasi adalah sifat profesionalisme yang beretika dan bermoral tinggi, sehingga semua kekuatan manusia korporasi tidak lagi melakukan politik praktis di dalam perusahaan, melainkan bersatu untuk meningkatkan kualitas perusahaan menjadi kuat, kokoh, dan lebih sehat, serta dapat mengembangkan perusahaan. Penerapan GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya kinerja keuangan, serta mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan direksi untuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Dan pada umumnya, implementasi GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, pelaksanaan corporate governance yang rendah akan menurunkan kepercayaan investor dan dapat menjadi faktor yang memperpanjang krisis ekonomi di negara Indonesia. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat, iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good governance pada umumnya di Indonesia. Saat ini, pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good governance dalam birokrasinya, dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Good corporate governance (GCG) yaitu suatu prinsip yang mengendalikan perusahaan agar tercapai kesinambungan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada stakeholder, khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Hal ini dilakukan untuk mengatur kewenangan direktur, manajemen, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan perusahaan tersebut. Menurut Agus, mengatakan bahwa paling tidak lama alasan mengapa penerapan good corporate governance itu bermanfaat berdasarkan survei yang dilakukan oleh
McKinsey & Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan good corporate governance. Berbagai analisis dan ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia. Dengan lemahnya tata kelola perusahaan dan internasionalisasi pasar, termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan menerapkan good corporate governance. Kurangnya penerapan GCG di perusahaan di Indonesia karena sebagian responden ternyata menganggap GCG sebagai ketaatan regulasi, jadi bukan sebagai kebutuhan, dan juga masih banyak sekretaris perusahaan yang tertutup. Kalau perusahaan terbuka, pelit terhadap informasi, tentunya dapat mengubur prinsip GCG yang mengedepankan transparansi. Tujuan penerapan good corporate governance adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak internal perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, karyawan, dan pihak eksternal perusahaan yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Selain itu, tujuan penerapan good corporate governance menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG, terdapat 6 tujuan penerapan good corporate governance sebagai berikut. 1. Mendorong organisasi agar tercapainya secara berkesinambungannya perusahaan melalui pengelolaan yang berdasarkan azas transparansi, akuntability, independence, responsibility, dan fairness. 2. Mendorong agar terciptanya pemberdayaan dan fungsi-fungsi serta kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, mendorong pemilik modal atau pemegang saham, anggota dan dewan komisaris, serta anggota direksi agar dalam menyusunkan dan menjalankan pelaksanaan operasionalnya selalu dilandasi berdasarkan nilai dan moral yang tinggi, serta adanya kepatuhan terhadap perundang-undangan. Keempat, mendorong agar terciptanya kesadaran dan juga tanggung jawab sosial organisasi terhadap masyarakat, serta kelestarian terhadap lingkungan, terutama yang berada pada sekeliling maupun sekitar perusahaan. 5. Mengoptimalkan nilai-nilai organisasi bagi pemilik modal dengan selalu memperhatikan stakeholders lainnya. Keenam, meningkatkan budaya bersaing bagi organisasi secara nasional dan internasional yang ditargetkan dapat mampu meningkatkan rasa kepercayaan atas pasar yang juga menunjang dan mendorong arus investasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, dapat disimpulkan dari makalah konsep dan penerapan good governance atau GCG, yaitu konsep good corporate governance muncul dari teori agensi yang mengakui adanya interaksi antara manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal dalam suatu perusahaan. Manajemen memiliki lebih banyak pengetahuan tentang perusahaan dibandingkan pemilik, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik ini muncul ketika agen tidak bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal, sehingga menimbulkan biaya keagenan. GCG bertujuan untuk mengatasi permasalahan keagenan tersebut dengan menetapkan seperangkat sistem yang mengatur dan mengelola hubungan antara prinsipal dan pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku. Ini memastikan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, dan kesetaraan. Komite Cadbury di Inggris mengembangkan konsep tata kelola perusahaan pada tahun 1922 yang dituangkan dalam laporan Cadbury. Berbagai konsep dan prinsip GCG telah dikemukakan oleh para ahli dan organisasi
namun 5 prinsip utama yang dikenal dengan nama tarif, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran menjadi rujukan utama bagi organisasi. Tujuan GCG adalah mengendalikan aspek manajemen dan operasional dalam organisasi dan bisnis. Penerapan Good Governance GCG sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek, serta bersaing secara efektif di kancah bisnis global. Penerapan GCG dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mengurangi risiko pengambilan keputusan yang mementingkan diri sendiri oleh direksi, dan meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, tata kelola perusahaan yang rendah dapat melemahnya kepercayaan investor dan memperpanjang krisis ekonomi. Penerapan GCG mendorong persaingan yang sehat dan lingkungan bisnis yang kondusif, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan upaya pemerintah untuk membangun tata kelola yang baik. Saat ini, pemerintah berupaya menerapkan good governance dalam birokrasinya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bereputasi baik. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dan penerapan good governance. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.